Tahukah kamu, sebelum Eropa mengenal samudra, sebelum peta dunia digambar ulang, ada satu nama dari Nusantara yang kekuasaannya dicatat di Tiongkok, India, hingga Arab. Namanya jarang disebut, tapi dampaknya mengguncang dunia. Ia bukan raja dengan istana megah yang kita kenal hari ini. Tidak ada lukisan wajahnya. Tidak ada kisah masa kecilnya. Namun sejarah mencatat satu nama dengan jelas. Dapunta Hyang Srijayanasa. Di abad ke-7 Masehi, Nusantara bukan satu kekuatan. Terpecah, terpisah oleh laut. Jalur perdagangan dikuasai pihak luar. Dan di tengah ketidakpastian itu, seorang pemimpin muncul. Bukan untuk menaklukkan daratan, tapi menguasai lautan. Sejarah tidak memberi kita banyak cerita tentang hidup pribadinya. Tapi satu hal pasti, ia bukan pemimpin biasa. Gelarnya, Dapunta Hyang, menunjukkan sosok sakral, pemimpin, panglima, sekaligus figur spiritual. Namanya, Srijayanasa, berarti yang mulia, pembawa kemenangan. Dan kemenangan itu tidak datang dari kata-kata, tapi dari perjalanan besar yang mengubah sejarah Nusantara. Tahun 682 Masehi, di Palembang, sebuah prasasti batu mencatat peristiwa luar biasa. Prasasti Kedukan Bukit. Di sanalah tertulis, Dapunta Hyang Srijayanasa melakukan Sidayatra, perjalanan suci yang juga merupakan ekspedisi militer besar. Ia membawa 20.000 pasukan, armada laut, dan kekuatan darat. Tujuannya satu, mendirikan dan memperluas Sriwijaya. Dan hasilnya, prasasti itu menutup dengan kalimat sederhana, Sriwijaya jaya dan makmur. Di bawah Dapunta Hyang, Sriwijaya tidak dibangun dengan tembok, tapi dengan kendali laut. Selat Malaka, jalur perdagangan internasional, kapal-kapal dari India, Tiongkok, dan Arab harus melewati wilayahnya. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan, pusat kekuatan maritim, dan pusat pembelajaran Buddha terbesar di Asia Tenggara. Di Tiongkok, Sriwijaya dikenal sebagai Shilifoshi. Utusan-utusan dikirim. Kerajaan ini diakui sebagai kekuatan laut besar. Di India, para biksu datang belajar. Sriwijaya disebut sebagai gerbang ilmu Buddha. Di Arab, penulis mencatat sebuah negeri bernama Zabak, dipimpin oleh seorang raja laut, kaya, kuat, dan disegani. Dunia mungkin tidak menulis namanya lengkap, tapi dunia merasakan dampak kekuasaannya. Sejarawan sepakat pada satu hal, Dapunta Hyang Srijayanasa adalah pendiri Imperium Maritim pertama Nusantara. Tanpa dia, Sriwijaya tidak pernah lahir. Tanpa Sriwijaya, Nusantara tidak dikenal dunia sejak abad ke-7 Masehi. Ia bukan sekedar raja, ia arsitek posisi Indonesia di peta dunia. Dapunta Hyang mengajarkan satu hal penting. Kita tidak perlu dikenal semua orang, asal dampak kita dirasakan dunia. Namanya mungkin sunyi dalam buku sejarah, tapi jejaknya menguasai samudra. Dan dari Nusantara, ia membuktikan, laut bukan pemisah. Laut adalah jalan menuju kejayaan.